Nggak ada suaranya, Pak Hendra, berdoa dulu. Ya, Bapa kami berkata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini, menjelang malam, Kau berkati kami, urapi kami, pakai kami semua ini, Tuhan. Biar kami boleh duduk di mendengarkan firman Tuhan. Ya, dalam kuasa iblis dan roh percaya akan kami dalam nama Yesus. Ya, Roh Kudus bekerja terus pada kami semua. Terima kasih Bapa, pimpinanmu dan berkatmu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan ya, Tuhan menolong buat kita ini hari-hari kasih sayang ya, hari Valentine, di mana memberikan kasih dan sayangnya ya. Puji Tuhan, kita juga akan memberi kasih kita, sayang kita kepada Tuhan yang kita layani, yang kita sembah, yang kita tinggikan. Kita akan nyanyikan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Puji Tuhan ya saudara, kasih Allah sungguh telah terbukti di dalam setiap kehidupan kita. Dia yang sudah memberikan anak yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, kita akan sambung pujian kita dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Kita nyanyikan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan ya saudara. Tuhan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan ya, selalu baru rahmatnya bagi kita. Ya hari berganti hari kulihat kasih-Mu ya.
tiada pernah berakhir di dalam hidupku. Memang benar ya saudara, kasih Tuhan tidak pernah berakhir di dalam hidup kita, bahkan kasihnya itu kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dalam hidup kita. Biar sore hari ini kita boleh menikmati berkat firman Tuhan kembali yang boleh menolong dalam hidup kita. Kami serahkan kembali kepada Bapak Tarjo yang untuk melayani kita sore hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Pendeta Lydia Jumali. Terima kasih Pak Pendeta Indra Winata yang sudah membuka di dalam doa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati, datang menghadap hadirat Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kudus dan mulia. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, yang boleh kami sembah, kami kenal di dalam putramu Tuhan Yesus. Bapa, persahabatan yang indah ini kembali anak-anakmu yang tergabung di dalam ibadah Lingsum Family Ministry, datang menghadap hadiratmu, mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, kau telah boleh pertemukan kami di dalam acara ibadah Lingsum Family Ministry. Bapak, segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bila hati setiap kami dipenuhi oleh kuat daya, kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Yalah Roh Kudus, berkaryalah di dalam pemberitaan firman-Mu, terangi kami sehingga kami dapat melihat kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku, mari kita buka di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7, demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita, yang berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dari bacaan ini saya angkat tema berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus. Akar di sini berbicara tentang hati, tentang iman, sesuatu yang tidak kelihatan, namun dari dalamnya akan memberi kehidupan, kekuatan, dan berkat. Jadi di sini akar berbicara tentang hati, sesuatu yang tidak kelihatan, iman yang tidak kelihatan tetapi bisa dirasakan, bisa dinikmati berkat anugerah Tuhan. Karena itu kita harus berakar di dalam Kristus, artinya kita harus melekat erat kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber kehidupan kita. Kalau akar selalu menempel pada sumbernya, sumber air kehidupan yaitu Tuhan Yesus sendiri, maka kita pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, ingat, manusia selalu mengejar prestasi, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat perubahan hati yang ada di dalam hati setiap orang, bukan prestasinya, tetapi hati yang dilihat oleh Tuhan. Karena dari dalam hatilah terpancar kehidupan. Jadi setiap kita orang percaya harus memiliki akar yang kuat, yang masuk ke dalam kedalaman yang paling dalam, sehingga menemukan sumber air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang oleh Roh yang Kudus menjadi air kehidupan di dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. R-nya di sini besar, berarti ini karya Roh Kudus, itu yang menjadi minuman kita, sehingga kita menjadi kuat, dapat memberkati setiap orang. Karena itu saudaraku, jangan lupakan ini bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Kalau hati kita, iman kita melekat erat kepada Tuhan, maka kita akan memiliki kehidupan. Karena kita menemukan sumber air. Akar itu selalu mencari sumber air.
Sehingga ketika mendapatkan air kehidupan, dia tidak nikmati sendiri, tetapi dia alirkan melalui batang, melalui ranting, daun, dan akhirnya menghasilkan buah. Ini semua karena kemurahan cinta kasih Tuhan. Sebagai akar, kita harus dapat menemukan air kehidupan, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap kita orang percaya. Jadi ingat saudaraku, jika akar kudus, maka seluruh ranting-ranting juga menjadi kudus. Jika hati kita kudus, maka seluruh anggota tubuh kita juga menjadi kudus. Karena itu ingat saudaraku, bahwa apa yang kita ucapkan itu meluap dari dalam hati. Kalau hati kita bersih, hati kita kudus, maka keluarlah kata-kata yang kudus, kata-kata yang memberkati. Ingat saudaraku, sebagai akar kita selalu bekerja sama dengan pohon, ranting, daun, dan akhirnya menghasilkan buah untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu sebagai akar kita harus melekat erat kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus tinggal di dalam hati setiap kita. Itu bukti bahwa kita berakar di dalam Kristus, berarti hati kita, iman kita melekat erat kepada Tuhan Yesus, dan di situ ada kekuatan yang memberikan kehidupan bagi setiap kita. Itu yang menjadi penghiburan bagi setiap kita, saudaraku. Sebagai akar kita harus menemukan makanan yang begitu luar biasa, yaitu firman Tuhan. Di dalam Injil Matius 4 ayat yang keempat, tetapi jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini makanan kita, saudaraku, adalah firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada setiap kita, dan kita alirkan ke batang, ranting, daun, dan akhirnya menghasilkan buah untuk puji kemuliaan nama Tuhan. Jadi di sini ada kerjasama yang begitu sangat luar biasa. Ingat tadi saya katakan bahwa jika akar kudus, maka seluruh ranting juga kudus. Karena apa? Karena berbuat kita membuktikan bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Juga akar itu akan memberkati saudaraku. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi sangat luar biasa. Sebagai akar kita harus mendekatkan diri kepada sumber air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, dan kita akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih, di dalam Tuhan Yesus kita harus selalu hidup di dalam Kristus Yesus. Di dalamnya kita memperoleh kehidupan. Karena tadi saya katakan bahwa akar itu akan memberikan kehidupan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat ke-13, yang dibutuhkan adalah air yang sejati yang dari surga, yaitu Roh Kudus sendiri, yang memberi kekuatan bagi setiap kita, memberikan kehidupan, sehingga kita hidup bukan karena kita sendiri, tetapi Roh Kudus yang memberi kehidupan bagi setiap kita. Dan kita tahu bahwa akan memberi kekuatan, saudaraku. Di Matius 4 ayat 4 tadi, kita selalu memberi makanan rohani bagi jiwa rohani kita, sehingga iman kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, sehingga menjadi kekuatan yang sempurna, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran apapun juga. Karena saudaraku, di dunia ini kalau kita tidak hati-hati, kita tidak waspada, kita bisa terlena oleh tipu muslihat, oleh filsafat-filsafat duniawi yang kosong,
yang menurut ajaran roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Tapi kalau akar kita masuk ke dalam kedalaman yang paling dalam, menemukan sumber air kehidupan, maka akan menopang pohon itu menjadi kuat, tidak mudah digoyahkan oleh angin pengajaran apapun juga. Karena itu kita harus selalu memberikan yang terbaik. Juga akar menyalurkan berkatnya di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 tadi, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita menaruh harapan pada Tuhan, kita diberikan seperti akar yang merambatkan ke batang-batang air. Sehingga tidak takut menghadapi tahun kering dan yang selalu menghasilkan buah. Karena itu kita harus selalu rajin-rajin bersekutu dengan Tuhan. Apalagi dengan adanya pandemi, kita beribadah susah, tetapi dengan ibadah lingsum ini kita bisa diperkenalkan. Pak Paul dari Belanda, Pak Johannes dari Bogor, Pak Pendeta Ako dari Jakarta, dia dari Tangerang. Kita cuma dipersatukan karena berkat kemurahan cinta kasih Tuhan. Ini rencana yang begitu sangat indah. Kita dipersatukan untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita. Karena itu saudaraku, kita harus sadar bahwa kehidupan ini kita tidak hidup sendirian, tetapi kita selalu bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. Sehingga nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan, kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Nah sekarang bagaimana caranya agar supaya kita tetap berakar di dalam Kristus? Nah ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya agar kita tetap berakar di dalam Kristus? Yang pertama, kita harus menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam ayat yang ke-6 dari Kolose pasal 2 tadi, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita yang sudah menerima Kristus Yesus, kita harus tetap di dalam Dia. Firman-Nya tinggal di dalam hati setiap kita, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat saudaraku, kita yang telah menerima Kristus harus menempatkan Kristus di dalam hati setiap kita, mendiami hati setiap kita, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu saudaraku, jangan lupakan ini. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus menerima Kristus Yesus jadi juru selamat kita. Itu yang pertama, jangan lupakan ini. Kita yang telah menerima Kristus, kita bersatu dengan Kristus, firman-Nya tinggal di dalam hati kita, dan apa yang kita minta Tuhan pasti berikan yang terbaik. Semua demi penggenapan firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya agar supaya kita berakar di dalam Kristus? Yang kedua, kita harus bertambah teguh di dalam iman. Kita harus bertambah teguh di dalam iman. Ayat 7b, Kolose 2 ayat 7b tadi. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Nah, kita sudah diajarkan tentang iman kepada Tuhan Yesus. Iman itu yang menyelamatkan kita. Iman itu yang selalu memberkati kehidupan kita. Jangan sampai kita mudah digoyahkan oleh apapun juga, tetapi kita tetap bertambah teguh. Karena kan kita memiliki akar yang kuat. Sehingga ketika datang angin badai, kita tidak akan mudah roboh. Karena ditopang oleh akar yang kuat. Menemukan sumber air kehidupan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudaraku, kita harus selalu hidup di dalam kasih Kristus. Kita menerima Tuhan Kristus Yesus dan kita bertambah teguh di dalam iman, sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sadarlah saudaraku, pada saat ini banyak gelombang yang menakutkan. Tetapi percayalah, bersama Tuhan Yesus
kita pasti dikuatkan, kita pasti diteguhkan, tidak akan mudah tergeser setapak pun. Semua karena anugerah cinta kasih Tuhan Yesus. Dengan demikian kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang ketiga, bagaimana caranya agar supaya kita tetap berakar di dalam Kristus? Yang ketiga, kita harus selalu bersyukur. Kita harus selalu bersyukur, ayat yang ke-7c. Dari Kolose 2 ayat yang ke-7c, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, kita yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus, kita yang semakin berdiri teguh di dalam iman, kita pasti akan selalu bersyukur dan berterima kasih atas berkat yang dianugerahkan bagi setiap kita. Karena itu, dengan segenap hati, kita menaruh iman kita yang sungguh-sungguh dengan mengucap syukur atas segala hal yang di dalamnya kita mendapatkan kekuatan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itu yang digendaki Allah Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita harus selalu tetap bersyukur, apapun juga keberadaan kita harus bersyukur. Bersyukur jangan ketika kita hidup dalam kebahagiaan, ketika kita berhasil, tetapi di dalam kegagalan pun kita harus selalu bersyukur. Berterima kasih, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Karena itu, saudaraku, jangan mudah putus asa. Kita harus selalu bersyukur apapun juga keberadaan kita, dan pasti memberikan yang terbaik. Semua kemurahan cinta kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar menderita, tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Karena Tuhan tidak lalai di dalam menepati janjinya. Walaupun banyak orang yang menganggapnya sebagai kelainan, tetapi Allah kita sabar. Karena Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Tuhan menghendaki agar semua orang bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Itu yang harus kita sadari, saudaraku. Kita harus bersyukur di dalam kehidupan ini. Apapun permasalahan kita, apapun pergumulan kita harus selalu bersyukur. Berterima kasih atas berkat anugerah yang dilimpahkan kepada setiap kita orang percaya. Dengan demikian kita menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi garam dan terang. Menjadikan suasana di sekitar kita menjadi sedap, menjadi enak, dan kita dapat menerangi mereka yang ada di dalam kegelapan, sehingga mereka boleh melihat kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Sadarlah saudaraku, saat ini kita diingatkan untuk berakar di dalam Kristus. Nah, kesimpulan kita di dalam 2 Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 dengan tema berakar di dalam Kristus. Akar di sini berbicara tentang hati, tentang iman, sesuatu yang tidak kelihatan, namun dari dalamnya akan memberi kehidupan, kekuatan, dan berkat. Karena tidak seorang pun akan melihat hati kita, tidak akan melihat iman kita, tetapi bisa dirasakan sebesar berapa iman kita. Itulah bukti bahwa akar itu sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi dari dalamnya akan mengalirkan kehidupan yang begitu sangat luar biasa. Setiap pohon yang kuat pasti ditopang oleh akar yang kuat. Jika akar kudus, maka seluruh ranting-ranting pun menjadi kudus berkat anugerah Tuhan. Karena itu saudaraku, akar akan memberi kehidupan di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Dan akar akan memberi kekuatan di dalam Matius 4 ayat yang ke-4. Dan yang ketiga, akar akan menyalurkan berkatnya. Yeremia 17 ayat 7-8. Dengan demikian kehidupan kita dapat menjadi garam, dapat menjadi terang, menjadikan suasana di sekitar kita menjadi sedap, menjadi enak, dapat menerangi orang yang hidup di dalam kegelapan. Sehingga mereka dapat melihat kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Dan bagaimana caranya agar supaya kita berakar di dalam Kristus? Yang pertama, kita harus menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Kolose 2 ayat yang ke-6. Yang kedua, kita harus bertambah teguh dalam iman. Ayat 7b. Dan yang ketiga, kita harus selalu bersyukur. Ayat yang ke-7c.
Percaya saudaraku, dengan melakukan ketiga ini, Tuhan pasti memberikan kehidupan bagi setiap kita, dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita satukan hati, datang menghadap Tuhan. Kembali anak-anakmu datang menghadap hadiratmu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih Engkau telah berfirman kepada kami melalui Kolose 2 ayat 6 dan 7, berakar di dalam Kristus. Kau mengingatkan kepada setiap kami agar kami selalu berakar di dalam Kristus, bersekutu dengan Kristus, bersatu dengan Kristus, sehingga kehidupan Kristus memancar melalui kehidupan kita, sehingga orang dapat melihat kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus melalui perbuatan kita. Ajar setiap kami ya Bapa untuk menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Ajar setiap kami untuk bertambah teguh di dalam iman. Dan ajar setiap kami untuk selalu bersyukur. Apapun yang kami terima, kami selalu bersyukur atas berkat anugerah-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Kita kembalikan Pak Pendetaku. Ya, terima kasih untuk Bapak Tajo yang sudah menyampaikan. Ya, setiap anak Tuhan itu harus berakar ya. Ya, jangan jadi jadi anak Tuhan yang biasa saja, biasa-biasa saja ya. Kita harus benar-benar ya bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tidak ada kata lain untuk berharap kepada yang lain, ya ilah lain ya. Karena dia satu-satunya ya, owner, pemilik hidup kita. Dan dia akan memenuhi segala berkat dalam kehidupan kita. Asal kita mengakui dia sebagai Juru Selamat untuk memperoleh apa? Untuk memperoleh kehidupan kekal nanti ketika kita pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Itu satu jaminan kekal. Dan yang kedua, kita harus bertambah teguh ya di dalam iman. Iman yang bagaimana? Iman yang tetap percaya kepada Tuhan. Ya, tidak ada yang lain. Ya, kalau percaya dengan manusia kan pasti kita akan kecewa. Ya, kita akan dikecewakan. Ya, kalau dengan manusia itu kan kadang-kadang janjinya itu janji palsu ya, janjinya yang tidak ditepati ya. Tetapi kalau kita bertumbuh teguh ya, bertambah teguh ya di dalam iman percaya kita bahwa dia satu-satunya yang akan menolong kita, dia satu-satunya yang akan memberkati kita. Tentunya kita akan diberkati. Amin. Dan yang ketiga tadi dikatakan kita harus selalu mengucap syukur, bersyukur ya. Baik, baik tidak keadaan baik, ataupun dalam sakit, ataupun dalam keadaan sehat. Amin. Dalam keadaan kekurangan, ataupun dalam keadaan berkelimpahan. Ya, jadi jangan lupa ya, kalau Tuhan izinkan kita melalui lembah kekelaman ya, mungkin sakit penyakit ya. Ini kita lihat Bu Grace sudah sembuh ya, Bu Grace Mail. Tuhan Yesus memberkati, luar biasa ya. Udah pulang ke rumah, dan saya juga udah disembuhkan Tuhan, bisa kembali ibadah di Zoom Family Ministry. Tuhan Yesus berkati Ibu Grace Mail. Sehat selalu ya, diberkati. Kita harus ingat ya, kita harus berakar di dalam Kristus Yesus. Karena kalau kita berakar tentunya Tuhan berkenan kepada kehidupan kita. Amin. Luar biasa Pak Sutarjo yang sudah memberkati kita semua menjadi saluran berkat firman Tuhan. Dan juga Tuhan pakai terus ya pelayanan Pak Sutarjo, kemanapun Tuhan utus, selalu jadi hamba yang setia ya, anak mantu cucunya semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Besok hari Sabtu dan Minggu kita akan berlibur, kita akan kembali di hari Senin. Nanti yang melayani Pendeta Dodi Menat ya hari Senin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu Lydia, masih ada satu pujian Bu Lydia, nanti doa syafaat Bu Grace Mail boleh ya? Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Lydia.
Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang telah Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Tuhan berkati. Doa syafaat. Ya, baik. Mari kita berdoa bersama-sama dalam doa syafaat. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih karena pada petang ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, di mana kami harus berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Tuhan, di atas Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Engkau berkati Pak Sutarjo yang sudah membawakan firman Tuhan ini, dan Kau berikan dia tambahkan pengertian akan firman Tuhan sehingga dia dapat memberitakannya dengan baik. Tuhan, terima kasih Tuhan, dengan semakin baik dan semakin baik. Tuhan, terima kasih, berkati keluarga Pak Sutarjo, berkati ya Tuhan pekerjaannya, kesehatannya Tuhan berkati, dan imannya kepadamu semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk FM Tuhan, supaya tetap berlangsung dan semakin banyak yang bergabung dengan FM. Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami ya Tuhan, banyak yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Hendra Winata Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan dia Tuhan dari penyakit stroke-nya, supaya dia beroleh kebahagiaan yang sempurna, sukacita yang sempurna, karena Engkau memberikan kesembuhan kepadanya. Tuhan, Bapak Komingguan, terima kasih Kau berikan dia kesehatan jantungnya yang baik Tuhan, dan Engkau telah memberikan kesembuhan kepadanya, juga kepada Ibu Krisnoel Tuhan, Kau sudah memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan untuk segenap anggota FM yang hadir pada yang hari ini Tuhan, Kau berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami, berkati usaha mata pencarian, berkati anak cucu kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo dengan Gibran dan Kabinet Merah Putih, kabinet supaya mereka bisa menjalankan pemerintahnya dengan baik, sehingga membawa rakyat Indonesia semakin makmur, semakin maju. Dan Tuhan di dalam pemerintahan yang baru memberikan kebebasan kepada kami untuk beribadah tanpa ada gangguan. Kalau ada yang mengganggu, Tuhan supaya mereka diinsafkan, disadarkan, dan supaya mereka mendapatkan nasihat-nasihat dari pemerintah kami dan diarahkan kepada yang toleran. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pendirian rumah-rumah ibadah supaya perizinannya tidak dipersulit, dan kami dapat kebebasan dalam beribadah, dalam memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk masalah apa yang ada di Indonesia Tuhan, baik ekonomi, baik
kehakiman Tuhan, baik pendidikan Tuhan, semua yang Kau berkati Tuhan, sehingga juga Tuhan perekonomian Indonesia Engkau berkati Tuhan, seluruh penduduk Indonesia Tuhan, supaya jangan ada satupun yang kelaparan, tetapi mereka dengan usaha, dengan pekerjaan mereka mampu untuk membelanjakan uangnya untuk keperluan mereka sehari-hari, sehingga kejahatan semakin berkurang dan berkurang. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk kelangsungan FM ini kami taruhkan kepada tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan memeliharakan kami semua Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa ya Tuhan untuk Indonesia, supaya Indonesia ini bertobat, supaya Indonesia ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dari para pemimpin, pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah Tuhan, supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan bertobat Tuhan Yesus, bahkan mereka yang fanatik sekalipun Tuhan, supaya Engkau celikan mata rohaninya, Kau orakan Tuhan yang membuat mereka terbelenggu untuk tidak dapat menerima Kristus. Orakan ya Tuhan, supaya kuasa-kuasa setan dapat dipatahkan, dapat dikalahkan, sehingga mereka bisa melihat bahwa dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, acara FM selanjutnya kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya, mari kita arahkan hati dan pikiran kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan damai sejahtera sukacita mengalir dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya di tahun 2025, Bapak Ibu, anak mantu cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara sempurna. Dan juga kiranya di tahun 2025, Bapak Ibu, anak mantu cucu, diberkati pekerjaan, khususnya tangannya selalu apa yang dikerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Bapak Ibu, anak mantu cucu, pelayanan Bapak Ibu menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju, katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bapak Doana Sumarmo untuk memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Pak Komban. Terima kasih Pak Starjo yang telah menyampaikan firman Tuhan kar dalam Kristus. Kolose 2 ayat 6-7 ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Suara saya jelas tidak ini? Jelas Pak, jelas Pak. Jelas sekali. Bagus Pak. Yang ingin didahulukan langsung ya. Kalau ada karena mau pelayanan atau mungkin mau pergi, ada silakan. Kalau tidak ada, saya persilakan Ibu Lydia Jumali. Salam Ibu Lydia. Ya terus, bukan yang lain dulu. Ya, itu ada. Pokoknya udah ya puji Tuhan, Tuhan baik ya. Hari Valentine, hari kasih sayang, dan hari saling mengasihi ya. Puji Tuhan, memang tadi kita sudah memuji Tuhan. Dan juga firman-Nya selalu kita mempunyai kasih yang juga telah terbukti ya. Dan juga kita bersyukur Tuhan itu baik ya. Di sini dikatakan kita harus menerima Kristus ya. Dan juga Dia sebagai juru selamat kita, memang betul ya. Dan juga kita harus bertambah teguh dalam iman. Memang iman itu sangat penting ya. Saya juga sebetulnya kesaksian juga ya.
Sebetulnya saya sakit beberapa hari ini, kayaknya dulu udah nggak tahan, dada sakit, ya mual gitu karena mahya lambungnya. Rasanya udah pengen ke dokter gitu. Tapi saya suka mikir obatnya memang itu lagi yang dikasih. Juga kalau ke rujukan kan lama di rumah sakit ngantri lama gitu kan. Mau ke dokter yang biasa kayaknya sayang duitnya. Kalau ke dokter yang biasa bisa 300 ya bisa 500 gitu. Duh sayang gitu uangnya. Dan juga saya pernah kanternis juga dulu juga gitu. Karena di situ ya pendeta apa yang di Jakarta Fair tuh memang nggak bayar pendetanya, tapi bayarnya mahal. Suaranya tidak ada. Shalom Ibu Lydia. Oh, sepertinya jaringannya kurang bagus kali ini. Apa ya? Google ya kalau itu ya apa? Yang